Halo guys, di video kali ini gue pengen kasih tahu kalian apa sih bedanya antara expander cross yang lama sama expander cross yang baru. Kalau kita lihat dari segi eksteriornya, dari segi body ya, terus lampu depan sama belakang itu semuanya hampir sama. Tapi yang membedakan dari expander cross yang lama dan yang baru itu adalah dari segi interiornya. Pertama itu dari segi dashboard, terus kemudian dari segi head unit, dari segi teknologi-teknologi yang ada di dalam Expander Cross 2021 ini yang terbaru. Terus kemudian dari segi kulit, warna dan ambience, dari segi interiornya itu udah beda banget dari yang lama dan yang baru. Langsung aja ikutin terus biar kalian bisa tahu apa aja sih beda-bedanya yang ada di Expander lama dan Expander baru. Oke, langsung aja pertama-tama ini dari setir. Dari setir ini menurut gua nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil, sedang-sedang aja. Karena menurut gua kalau setir dari Pajero itu lebih besar, lebih enak sih kalau menurut gua ya. Kalau ini sih untuk eh, cewek atau ibu-ibu buat pakai expander ini sih menurut gua setirnya masih oke. Tapi kalau menurut gua gue lebih suka yang lebih besar dari setirnya. Tapi overall ini oke banget kalau buat setir daily ya, apalagi kalau misalkan kita lagi relax untuk nyetir pakai tangan satu, ini oke banget, enteng juga dari power steeringnya. Nih bisa lihat gue pakai tangan kiri, ini enteng banget. Terus kemudian ini udah lumayan cukup lengkap dari segi setir. Ada dari kontrol untuk cruise control. Ini kita bisa lihat ini untuk melakukan nyalain, cancel, untuk setting speed. Terus di sini ada untuk pengaturan head unit. Ini adalah mode. Terus kemudian ini adalah untuk penggantian dari modenya. Terus kemudian ini ada gede kecilin volume. Terus kemudian di sini ada untuk melakukan pembesaran suara, terus kemudian ada angkat telepon sama untuk matiin telepon. Jadi untuk aktivitas nyetir sehari-hari ini udah lumayan lengkap lah untuk dari kebutuhan kita sehari-hari. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada pengaturan AC udah digital ya. Kalau yang versi lama itu masih kayak bentuk bulat kompor gitu untuk nyala dan matiin AC-nya. Sekarang di sini udah digital. Tampilannya udah kece sih, menurut gua udah oke sih untuk di kelasnya ini. Jadi kalau misalkan kita lagi kepanasan, kita langsung mulai school, dia otomatis dia langsung akan powerful ya, powerful. Terus di sini kita bisa atur nyala dan matiin. Terus kemudian kita di sini juga ada modenya, ada 3 mode. Yang pertama ini untuk pengaturan dari AC biasa ya, dari atas. Terus kemudian kita kalau klik mode ini dia akan muncul di atas dan di kaki kita jadi adem. Jadi kalau misalkan kaki kita lagi keringetan, ini enak banget sih. Kalau misalkan gue jujur, kaki gue kalau misalkan nyetir itu suka keringetan. Jadi kalau misalkan lagi keringetan gue sih nyalain. Tapi kalau misalkan lagi nggak keringetan, gue akan setting biasa aja kayak gitu. Nah terus mode ketiga ini adalah kaki doang kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian lagi badannya lagi kedinginan dan tapi kakinya keringetan, ini bisa disetting untuk kaki aja kayak gitu. Oke, terus kemudian ini ada AC. Terus kemudian ini pengaturan untuk untuk hawa dari dalam aja ya. Terus kemudian ini untuk turn off gitu, jadi nggak usah pakai AC. Oke, terus lanjut di sini kita udah melakukan keyless, jadi start stop engine. Terus kemudian kita bisa matiin atau lipet spion. Jadi kalau misalkan di jalanan sempit kita bisa mati dan nyalain, mati dan buka spion kita seperti ini. Ini mau bantu juga kalau misalkan kita lagi lewat jalan-jalan kecil. Oke, terus kemudian di sini ada standarnya udah ada stop and go dan overdrive ya. Apa sih namanya nih?
Buat teman-teman kalau misalkan tahu ini namanya boleh komen ya. Oke. Terus kemudian ini dari persnelingnya, harusnya sih kurang lebih sama ya persnelingnya. Cuma ini udah untuk handbrake-nya ini udah elektrik dan ditambah ada fitur auto hold. Ini udah pernah gue review juga. Untuk auto hold-nya ini gue suka banget sih sama fitur ini kayak gitu. Jadi ini untuk memudahkan gue banget kalau misalkan lagi macet-macet. Jadi gue nggak usah handbrake atau gue nggak usah pencet rem lama-lama gitu. Jadi gue cuma cukup pencet auto hold, terus kemudian gue rem sekali sampai rem mobilnya berhenti, terus kemudian gue lepas, dia otomatis mobilnya udah berhenti terus kayak gitu. Lanjut di sini, terus kemudian ada head unit. Ini udah gede banget ya. Menurut gue nih head unit untuk di kelasnya ini udah oke banget. Jadi kayak kompetitornya kayak misalkan Hyundai Creta itu fiturnya udah oke, cuma head unitnya masih kecil. Nah ini head unitnya udah gede. Jadi kita kalau misalkan mau ngelihat mundur ya, ini kita bisa pencet ini. Jadi ini posisi mundur. Ini posisinya gede banget. Jadi kita enak buat ngelihat nih kayak gitu. Terus kayak misalkan kita mau ngelihat map, ini juga gede banget. Jadi kita leluasa lah kalau misalkan lagi nyetir terus sambil ngintip buat ngelihat map, ini gampang banget, memudahkan banget sih. Kayak gitu. Lanjut, terus kemudian di sini ada preview dari dashboardnya. Tampilannya udah beda ya. Kalau misalkan yang lama kan bentuknya kayak agak sedikit miring. Kalau di sini tampilannya udah rata, flat seperti itu. Flat. Kemudian tampilannya clean, elegan. Terus kemudian di sini ada ambience dari piano, kayu piano gitu ya. Ini licin jadi menambahkan tampilan elegan. Terus kemudian ambience warna dari Expander Cross yang terbaru ini, Special Premium ini, ambience-nya itu black sama biru dongker atau biru navy gitu, biru gelap. Jadi kalau kita sekilas itu di sini tampilannya itu warna hitam, tapi kalau kita sedikit zoom, ya ini sebenarnya warnanya biru gitu. Jadi tampilannya itu benar-benar elegan banget kalau kita bisa lihat. Ya kayak gitu. Nah yang paling gue suka ini ketika kita membeli mobil Expander Cross 2021 ini atau yang terbaru ya, ini kita sudah mendapatkan udah full lapis kulit seperti ini ya. Terus kemudian dari segi jahitannya ini juga sangat rapi banget gitu. Jadi kita udah nggak perlu lapis kulit lagi atau kita lapis leather lagi. Ini udah rapi banget jahitannya gitu. Kalian bisa lihat ya. Tuh. Dan terus ini bahannya juga bagus banget. Jadi kalau kita duduk lama di sini nggak gerah. Terus kemudian empuk juga gitu. Jadi ini worth it banget sih kalau menurut gua gitu. Lanjut di sini ada armrest ya. Di sini ada untuk tisu. Terus kemudian armrestnya kalau tipe dulu di sini ada untuk charger ya, untuk charger. Tapi di sini sekarang udah nggak ada. Tapi chargernya itu pindah ke belakang. Nanti gua kasih lihat di sini. Chargernya itu di sini. Jadi untuk penumpang belakang tuh mau ngecas gampang banget. Nggak usah buka-buka ini lagi. Kayak gitu. Nah kalian bisa lihat ini adalah charger dari bagian belakang penumpang. Jadi yang tadi gue udah bilang, ini dari armrestnya itu udah dipindah chargernya dari dalam terus dipindah keluar. Ini memudahkan banget ketika untuk melakukan charging sih dari posisi belakang. Terus kemudian ini ada Type-C sama yang biasa kayak USB gitu. Terus kemudian ini dari segi penumpang, tampilan posisi duduknya ini nyaman banget. Bisa gue bilang ini lebih nyaman dari sekelasnya. Karena kenapa? Dari segi ruang duduknya pun ini sangat lega banget. Gue yang tinggi 186 ini masih oke banget sih. Jadi biasanya tuh kaki gue mentok ya kalau kayak di mobil Avanza atau mobil Xenia dan sekelasnya itu kaki gue mentok. Tapi kalian bisa lihat ini dengan kondisi posisi duduk normal di depan, sandarannya juga normal, tapi gue masih ada sisa segini kalau misalkan gue duduk tegak.
Tapi kalau gua duduk nyantai gini juga masih ada space gitu, kaki gua masih bisa nelonjor. Ini enak banget gitu. Terus di posisi tengah itu kita ada armrest juga. Jadi kalau misalkan kalian mau melakukan nurunin armrest, kalian harus tarik ini dulu ya, kuncinya ini dulu, tarik dulu, terus kemudian diturunin ke bawah gini. Nah ini kalau udah duduk posisi kayak gini di belakang, ini enak banget sih, nyaman banget kayak gitu. Jadi kalau menurut gua kalau buat perjalanan yang jauh ini super nyaman buat gua kayak gitu, karena posisi duduknya enak, terus kemudian suspensi dari expander ini juga empuk banget. Jadi dari perjalanan itu nggak terlalu limbung ya. Itu suspensinya itu enak banget. Kalian mesti coba di dalam kabinnya, itu baru berasa bedanya mobil Avanza atau sekelasnya dibandingkan dengan mobil expander ini kayak gitu. Oke, ini adalah bagian terakhir dari bagian bagasi expander cross ya. Ini juga bagasinya luas banget. Kalau misalkan joknya paling terakhir itu kita lipat seperti ini dia rata, jadi kita bisa taruh barang itu banyak banget di sini. Terus kemudian kita juga masih dikasih space untuk melakukan charging juga di sini ya, elektrik. Jadi kalian kalau misalkan mau charging tinggal beli adapternya aja, langsung bisa melakukan charge di sini kayak gitu. Jadi menurut gue ini interiornya sudah cukup worth it banget dari segi mobil harian dan mobil family. Oke, itu aja video kali ini. Semoga kalian bisa bayangin kira-kira mobil seperti ini itu seperti apa. Semoga membantu. Ikutin terus video gua selanjutnya. Thank you.